Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Syari Arbayanti, CGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Pelolo Timur, Kabupaten Kota Baru. Pada video kali ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung kebutuhan semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Kita tidak mungkin memotong rambut anak-anak kita dengan model yang sama. Kita tidak mungkin meminta mereka mengenakan pakaian yang sama. Dan kita juga tidak dapat berharap mereka semua belajar dengan cara yang sama, Bu. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing, baik itu minat, gaya belajar, pola pikir, serta kebiasaan mereka, literasi maupun numerasi mereka, sehingga kemampuan mereka pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan agar tujuan pembelajaran tercapai. Sebagai pendidik, kita yakin bahwa semua murid bisa berhasil dan sukses. Bersikap adil bukan berarti menyamaratakan perlakuan kepada setiap murid. Praktik pembelajaran perlu ditelaah untuk melihat efektivitasnya. Guru merupakan kunci keberhasilan dalam pengembangan program pembelajaran, serta perlunya dukungan dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yang harus dilakukan guru adalah: yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan terakhir adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua minat murid, dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Pada kesiapan belajar murid, guru perlu melakukan asesmen awal untuk mengetahui hal yang sudah diketahui murid dan pada posisi mana murid memahami pengetahuan yang akan diajarkan, sehingga guru dapat mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid. Yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak-anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan mereka berminat terhadap satu pembelajaran, maka mereka akan menyenangi pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Hal ini berkaitan dengan yang pertama adalah lingkungan, kedua budaya, ketiga gaya belajar, dan keempat adalah kecerdasan majemuk anak yang berbeda-beda. Adapun kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid dalam keseharian di sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal melalui asesmen awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran untuk melihat kekurangan dan kelebihan yang perlu diperbaiki. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, yang pertama adalah diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten merupakan metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Dalam hal ini, guru perlu mengatur jenis informasi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Guru juga dapat memetakan kesiapan belajar para siswa. Tidak hanya itu, pertimbangan lainnya dalam mendiferensiasi konten yaitu dengan memetakan minat para siswa terhadap materi pembelajaran tertentu. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai apa yang dipelajari dengan cara membedakan proses yang harus dijalani. Diferensiasi proses dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat,
Membuat agenda individual untuk murid berupa daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, serta terakhir dalam mengembangkan kegiatan bervariasi. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Pada diferensiasi produk, perlunya memberikan tantangan dan keragaman atau bervariasi, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran sesuai keinginan mereka. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Pada modul 1.1 dan modul 2.1 keterkaitannya adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodratnya masing-masing, yakni kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Terkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam diri anak. Kaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi perlu dibuat sebuah keyakinan kelas antara guru dan murid yang dibuat secara bersama agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Guru perlu juga menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak. Ini bertujuan untuk menumbuhkan identitas sukses atau baik pada diri anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai budaya positif dalam diri anak yang sangat berguna dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi nantinya. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.